Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi untuk membahas materi tentang tabayun. Tabayun sendiri merupakan materi ya yang menjelaskan kepada kita semua bahwa pentingnya untuk mengoreksi diri atas apapun segala macam bentuk kegiatan yang telah kita laksanakan. Nah, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini adapun untuk tujuan pembelajaran yakni siswa nanti akan memahami pentingnya verifikasi atau tabayun, yakni agar mereka terhindar dari kebohongan dan berita palsu sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Kemudian pertanyaan pemantik pada materi kali ini yakni bagaimana perilaku yang harus kita lakukan untuk menangkal berita hoak. Mungkin dari kalian sudah pernah atau sering mendengar kata-kata hoax dan mungkin yang bagi kalian yang terbiasa menggunakan akun sosmed mungkin akan sering melihat mana berita yang hoax dan mana berita yang benar-benar fakta. Yang kedua, apa kontribusi yang bisa kamu lakukan dalam memutus penyebaran ghibah? Nah, ketika kalian sudah paham apa itu ghibah, maka kalian akan tahu gimana toh caranya mencegah agar kita tidak melakukan perilaku ghibah. Nah, ini kita masuk ke materi. Yang pertama, tabayun. Apa toh itu tabayun? Jadi, adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Bisa kita pahami, tabayun sendiri adalah mengoreksi. Jadi mengoreksi, meneliti dan menyeleksi berita sehingga kita tidak asal mendapatkan berita itu secara mentah-mentah, tapi kita sudah tahu faktanya. Yang kedua, apa itu ghibah? Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib seseorang apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Jadi ghibah ini hampir sama seperti kita memfitnah atau menceritakan yang tidak sebenarnya dari orang lain. Jadi perilaku ghibah ini sudah sepatutnya kita hindari. Kenapa? Sebab ghibah ini jika kita terbiasa, lama-kelamaan kita akan memiliki sikap dengki terhadap orang lain. Nah, contoh sikap tabayun. Nah, tadi kita sudah pelajari tabayun adalah proses kita menyaring dan memilah-milah informasi, kemudian ghibah itu adalah perilaku menceritakan keburukan orang lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh sikap tabayun. Nah, sikap tabayun untuk menghindari berita hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Judul provokatif sendiri merupakan ajakan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak sepantasnya. Jadi kita harus selektif sebelum kita mengikuti ajakan yang bersifat provokatif. Jangan sampai kita mengikuti ajakan provokatif dan ternyata hal itu malah salah. Yang kedua, cermati alamat situs. Nah, jika kita terbiasa berselancar di media sosial, maka kita harus pandai-pandai bagaimana memilah-milah apakah situs yang kita
buka situs yang kita download apakah benar-benar situs yang terpercaya atau tidak. Yang ketiga, periksa fakta. Nah, ini penting. Jadi, sebelum kita menerima berita, kita harus tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Yang keempat, cek keaslian foto. Nah, ini biasanya ketika kita bersosmed di media sosial, contoh WA, maka ketika ada pesan penting yang di situ tidak mencantumkan keaslian foto, maka bisa jadi informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Nah, ini juga sangat penting. Jadi, nanti ketika kalian ikut di grup diskusi ini, kalian akan paham bagaimana tip-tip untuk menghindari berita hoax. Di antaranya, kita harus selektif, kita harus paham informasi itu apakah benar-benar dari sumber yang terpercaya atau tidak. Nah, manfaat sikap tabayun. Nah, adapun manfaat sikap tabayun, yakni berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama. Nah, ini penting. Jadi kita antar sesama manusia, kita harus saling berbaik sangka. Tidak boleh ada rasa dengki, iri, dan sebagainya. Sehingga kehidupan kita akan lebih tertata. Nah, be kind. Be kind ini adalah kita harus humble. Humble itu kita harus bersikap ramah terhadap siapapun. Jadi inti dari pembelajaran kita kali ini, ayo perbanyak kebaikan dan selalu berbaik sangka terhadap siapapun. Sebab kita selama hidup di dunia ini akan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, sekian materi tentang tabayun kali ini. Semoga dapat dipelajari untuk saya khususnya dan untuk kalian yang belajar. Akhirul kalam, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.